Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami membutuhkan firman-Mu dan kami ingin belajar terlebih dahulu untuk bisa kami pahami dan kami terapkan dalam hidup kami. Tapi kami sadar akan keterbatasan kami membutuhkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 24 Juni 2021, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 sampai 34. Judulnya adalah Engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 31 dari pasal ini seringkali dipaksakan untuk menjadi penghiburan bagi orang percaya yang mempunyai keluarga yang belum percaya. Jadi seakan-akan otomatis gitu ya terjadi di ayat 31 ini. Nanti kita akan pelajari. Tapi apakah benar itu merupakan sesuatu yang otomatis? Otomatis kalau kita percaya lalu keluarga kita semuanya diselamatkan? Mari kita pelajari. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa keselamatan adalah yang terpenting dalam hidup seseorang. Keselamatan adalah yang terpenting di dalam kehidupan seseorang. Kita baca dulu ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Perhatikan ini ya. Ini dikatakan oleh kepala penjara. Oleh kepala penjara. Dalam bahasa Yunani itu desmophulax. Desmophulax. Itu sama artinya dengan sipir yang kita tahu sekarang ini. Sipir. Apakah ini berupa keselamatan jasmani bagi seorang sipir? Ya, mungkin ada yang memperkirakan itu. Ya, nggak masalah. Tetapi ini sebetulnya kalau kita lihat fokusnya itu masalah rohani juga. Perhatikan. Sipir itu bertanggung jawab atas tawanan. Kalau tawanan itu lepas, maka sipir yang bertanggung jawab di hadapan pimpinannya tentunya. Dan bisa jadi kalau tawanan itu merupakan tawanan yang penting, bisa jadi nyawa menjadi taruhannya. Tapi kita perhatikan di sini, Paulus, Silas, dan tawanan yang lain kan tidak lari. Walaupun terjadi gempa yang luar biasa, pintu-pintu jendela-jendela terbuka, tetapi mereka kan tidak lari. Mereka masih ada di tempat. Jadi kalau masalah keselamatan jasmani sepertinya tidak terlalu tidak terlalu difokuskan ini. Karena apa? Karena mereka tidak akan kena hukuman. Ya, kalau mengenai penjara yang rusak itu kan masalah alam ya, gempa bumi. Walaupun itu tentu mujizat Tuhan setelah Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan. Tetapi keselamatan jasmani sipir ini kan boleh dikatakan masih terjamin lah ya. Karena tahanan tidak ada yang lari. Nah, oleh sebab itu ini kemungkinan besar fokusnya kepada masalah rohani. Masalah rohani. Yaitu keselamatan rohani. Keselamatan rohani. Sangat mungkin bahwa kepala penjara ini sudah mendengar siapa Paulus. Yaitu pemberita firman Tuhan yang luar biasa, getol sekali. Di mana-mana
Paulus berada, dia akan memberitakan firman Tuhan. Sangat mungkin kepala penjara ini sudah mendengar akan hal ini. Dan mungkin juga berita-berita tentang apa yang disampaikan Paulus ini juga sudah didengar. Nah, kali ini kita lihat ini berkaitan dengan keselamatan. Jadi keselamatan adalah yang terpenting. Keselamatan adalah yang terpenting di dalam hidup siapapun. Siapapun. Terutama adalah keselamatan rohani. Itu hal yang terpenting dalam hidup kita semua. Kemudian kita lihat ada proses keselamatan seisi rumah. Ada proses keselamatan seisi rumah. Mari kita baca ayat 31 dulu. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kayaknya ini janji gitu ya, janji. Percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kan seperti janji. Nah, kalau orang mendengar hal ini tentu pikirannya ya mengertinya yang penting dia selamat. Nanti otomatis keluarganya akan diselamatkan. Kan begitu? Karena ini seperti janji kan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sepertinya janji. Tapi sebetulnya ini tidak otomatis, Bapak Ibu. Tidak otomatis. Tidak otomatis kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat, orang seisi rumah selamat gitu ya, enggak. Ini ada prosesnya. Jadi tidak otomatis. Mari kita lihat prosesnya. Yang pertama kita baca ayat 32. Demikian. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Yang pertama prosesnya adalah ada pemberitaan firman Tuhan. Ada pekabaran, kabar baik. Ada pemberitaan Injil. Begitu. Jadi ada prosesnya. Yang pertama ada pemberitaan firman Tuhan untuk seisi rumah. Bukan hanya untuk si sipir ini saja, tapi untuk seisi rumah. Jadi seisi rumah itu mendengar berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Mendengar itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini penting. Jadi seisi rumah itu harus mendengar Injil. Kemudian yang kedua, kita lompat ke ayat 34. Kita baca. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang kedua adalah percaya. Jadi harus ada percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang telah membangkitkan putranya, Yesus Kristus, dari kematian. Yang menjadi jaminan bagi keselamatan manusia. Darahnya yang tercurahkan itu adalah jaminan bagi penebusan manusia. Tetapi efektif bagi yang percaya. Jadi percaya. Percaya ini adalah pistewo. Itu artinya percaya dan mempercayakan. Ya, percaya dan mempercayakan diri. Dalam hal keselamatan, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia telah mati dan bangkit kembali. Dan juga mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Kalau kita masih memakai perbuatan baik untuk selamat, itu tidak mempercayakan diri. Itu tidak pisteu itu. Ya, bukan iman, bukan pistis, ya. Kata kerjanya pisteu. Bukan itu, ya, bukan itu. Kalau kita masih dengan perbuatan baik untuk selamat, yaitu tidak mempercayakan diri. Yang namanya pisteu, pistis, itu adalah mempercayakan diri kepada kemampuan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita.
Itu namanya percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, lalu orang mengambil keputusan untuk percaya, seisi rumah itu mengambil keputusan untuk percaya, maka mereka diselamatkan. Tapi bukti dari diselamatkan itu proses yang ketiga, ayat yang ke-33 demikian. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Proses yang ketiga adalah baptis. Apakah baptis menyelamatkan? Tidak. Ini bukti dari iman. Kalau orang beriman, dia harus dia baptis. Itu bukti iman itu kan kesaksian baptis itu. Karena pemahaman sesungguhnya kan diselamatkan itu kan menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi kalau orang mau diselamatkan, mau dibaptis, itu artinya dia mau terbuka, diketahui oleh banyak orang bahwa dia sekarang anggota tubuh Kristus. Dia sekarang orang percaya, dia Kristen sekarang. Ini bukti iman. Kalau tidak dibaptis, orang ragu-ragu dia percaya atau enggak sih ya? Percaya atau enggak? Ini prosesnya seperti itu. Jadi untuk membuktikan iman seisi rumah dari si sipir ini, maka ada pembaptisan bagi mereka semua. Jadi perhatikan, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Itu tidak otomatis. Jadi engkau percaya dan juga seisi rumah harus percaya. Itu prosesnya ada, yaitu ada pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Ada kepercayaan, yaitu menerimanya, menerima kabar baik. Artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian proses selanjutnya adalah dibaptis, yaitu membuktikan imannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita menerapkan ayat-ayat ini? Yang pertama, Anda sendiri yang harus sudah percaya. Jadi Anda harus sudah percaya. Sebelum mengharapkan keluarga kita, saudara-saudara kita, seisi rumah kita percaya dan selamat, maka Anda harus sudah percaya. Nah, saat ini tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus, yang adalah jaminan bagi keselamatan manusia? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda percaya bahwa darah yang tercurahkan, darah Yesus yang tercurahkan, itu adalah jaminan penebusan Anda? Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda mempercayakan diri bahwa keselamatan itu yang bisa melakukannya adalah Tuhan Yesus? Jadi tidak lagi dengan perbuatan baik, amal, atau apa sebagainya, itu tidak. Tetapi mempercayakan diri akan kemampuan Yesus untuk menyelamatkan Anda. Nah, itulah evaluasinya. Kalau itu sudah jawabannya percaya dan memang yakin bahwa yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus, mari kita bawa firman Tuhan di dalam lingkungan keluarga kita. Supaya mereka mendengarkan. Bawa firman Tuhan di dalam lingkungan keluarga kita. Ya, saya tidak tahu metodenya seperti apa karena latar belakang keluarga kita masing-masing berbeda. Tapi intinya adalah membawa firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Membawa Injil di dalam keluarga. Seisi rumah harus mendengar pemberitaan firman Tuhan atau pemberitaan Injil itu. Lalu kita tentunya berharap dan berdoa kiranya Roh Kudus menjamah hati setiap anggota keluarga kita untuk mau terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi engkau dan seisi rumahmu akan selamat kalau engkau dan seisi rumahmu mendengar berita Injil, percaya untuk diselamatkan oleh Yesus, dan juga kita tetap hidup dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang akan membuktikan atau membuat engkau dan isi rumahmu diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kami sekarang memahami bahwa keselamatan itu tidak otomatis terjadi ketika salah satu anggota keluarga itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena semua masing-masing bertanggung jawab untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Baru ada keselamatan. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk menerapkannya, khususnya di dalam membawa berita Injil di seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa